Sistem saraf manusia terdiri dari dua bagian utama, sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi. Fungsi utamanya meliputi pengaturan gerakan, pengolahan informasi sensoris, serta pengendalian aktivitas tubuh yang secara tidak sadar. Berikut adalah poin-poin penting mengenai sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf pusat SPP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, berfungsi untuk menerima dan mengolah informasi dari seluruh tubuh. Sistem saraf tepi SST terdiri dari sistem saraf menghubungkan SP dengan organ tubuh lainnya. Terdapat dua bagian utama, sistem saraf somatik dan otonom. Somatik mengontrol gerakan sadar yang membawa informasi sensorik dengan organ ke SPP, sedangkan otonom mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung dan pernapasan. Tak terbagi menjadi tiga, yaitu dua itu otak besar dan otak kecil. Otak besar cerebrum mengatur fungsi kognitif seperti berpikir, berbicara, dan memori. Otak kecil cerebellum mengontrol keseimbangan dan koordinasi gerakan. Medulla oblongata mengatur fungsi vital detak jantung dan pernafasan. Yang terakhir, 4. Gangguan pada sistem saraf, yaitunya infeksi sistem saraf seperti meningitis dan ensefalitis yang dapat menyebabkan kerusakan serius. Penyakit neurologi seperti stroke, epilepsi, dan penyakit Parkinson yang memengaruhi fungsi saraf. Selanjutnya, sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah sistem yang penting bagi tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berikut poin-poin pentingnya. Yang pertama, fungsi utama. Sistem pernafasan berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara, mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan produk sampingan dari metabolisme sel. Yang kedua, komponen utama yaitu hidung, saluran masuk udara yang juga berfungsi untuk memanaskan, melembabkan, dan menyaring udara. Yang kedua, faring, saluran yang menghubungkan hidung dan mulut ke laring. Yang ketiga, laring, juga dikenal sebagai kotak suara, berfungsi untuk menghasilkan suara yang melindungi saluran pernafasan dari makanan. Yang keempat, trakea, saluran yang menghubungkan laring ke bronkus, berfungsi sebagai jalan bagi udara masuk paru-paru. Yang kelima, bronkus dan bronkiolus, cabang dari trakea membawa udara ke paru-paru dari cabang lebih kecil dalam jaringan paru-paru. Yang terakhir, paru-paru, ini organ utama dalam sistem pernafasan yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas. Yang ketiga, proses pernafasan. Inhalasi, itunya proses menarik udara dalam paru-paru. Inhalasi, proses mengeluarkan udara dari paru-paru. Yang keempat, pertukaran gas. Jadinya di alveoli mana oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan dalam alveoli itu dihembuskan. Yang kelima, regulasi pernafasan. Sistem saraf pusat khususnya medulla oblongata mengatur laju dalam kedalaman pernafasan berdasarkan kebutuhan oksigen dan kadar karbon dioksida dalam darah. Yang keenam, penyakit pernafasan yaitu termasuk asma, bronkitis, pneumonia, dan penyakit paru obstruktif kronis PPOK. Dan yang ketujuh, pelindungan saluran pernafasan. Sistem pernafasan dilindungi oleh berbagai mekanisme termasuk silia dan mukus yang membantu memanggil dan mengeluarkan partikel asinal dan mikroorganisme. Yang 8, pengaruh lingkungan. Kualitas udara, polusi, dan faktor lingkungan lainnya dapat mengaruhi kesehatan sistem pernafasan. Memahami sistem pernafasan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit dalam memengaruhi fungsi pernafasan. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang memproduksi dan mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Berikut fungsi endokrin yang pertama, fungsi utama. Sistem endokrin berfungsi untuk mengatur berbagai proses fisiologis dalam tubuh, termasuk pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respons terhadap stres. Yang kedua, kelenjar endokrin utama. Yang kedua, tiroid menghasilkan hormon tiroid T3 dan T4 yang mengatur metabolisme dan pertumbuhan. Kelenjar paratiroid mengatur kadar kalsium dalam darah melalui hormon paratiroid. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon adrenalin yang berperan dalam respons stres dan metabolisme. Pankreas menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Gonad, testis, atau ovarium menghasilkan hormon seks, estrogen, dan berperan dalam produksi dan perkembangan seksual. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan dan memastikan keberlangsungan spesies. Sistem reproduksi pria, yaitu yang pertama testis, kelenjar yang memproduksi sperma dan hormon testosteron.
Yang kedua, epididymis, tempat penyimpanan dan pemasangan sperma. Yang ketiga, vas deferens, saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Yang keempat, kelenjar aksesori, termasuk kelenjar mani, prostat, dan kelenjar bulboretral yang menghasilkan cairan air mani. Yang terakhir, uretra, saluran yang mengeluarkan sperma dan urin dari tubuh. 3. Komponen sistem reproduksi wanita. Yang pertama, ovarium, kelenjar memproduksi sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Kedua, tuba falopi, saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim ke organ tempat perkembangan janin selama kehamilan. Yang ketiga, vagina, saluran yang menghubungkan rahim ke luar tubuh dan berfungsi sebagai saluran air. Yang terakhir, kelenjar aksesori, termasuk kelenjar patrolin yang menghasilkan pelumas. Selanjutnya, sistem perkemian. Sistem perkemian juga dikenal sebagai sistem urinaria, adalah sistem yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Yang pertama, fungsi utamanya itu yang mengeluarkan limbah dari produk sampingan dari metabolisme tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan dan protein tubuh. Yang ketiga, mengatur tekanan darah melalui pengaturan volume darah dan kadar natrium. Selanjutnya, komponen utama, yaitu ada ginjal. Organ utama berfungsi untuk menyaring darah, mengeluarkan limbah, dan kedua, ureter, saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih, organ penyimpan urin yang dapat menampung urin hingga 500 ml lebih. Yang terakhir, uretra, saluran yang mengeluarkan urin dari kandungan kemih ke luar tubuh. Yang ketiga, proses pembentukan urin yaitu pertama, filtrasi, proses di mana penyaringan darah di glomerulus ginjal menghasilkan filtrat yang mengandung udara, garam, glukosa, dan limbah. Reabsorpsi, proses di mana zat-zat yang berguna seperti udara, glukosa, dan ion diserap kembali ke dalam aliran darah dan tubuh ginjal. Sekresi, proses di mana zat-zat tambahan seperti ion hidrogen dan amonia tambah ke dalam filtrat itu dibuang sebagai urin. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, otot, sendi, dan jaringan ikat yang bekerja sama untuk memberikan dukungan, gerakan, dan pelindungan bagi tubuh. Komponen utamanya itu adanya tulang, otot, sendi, jaringan ikat, penyakit dan gangguan. Beberapa masalah kesehatan yang dapat mengganggu sistem muskuloskeletal termasuk osteoporosis, artritis, fraktur, dan cedera otot. Selanjutnya, sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan menjaga keseimbangan internal. Yang pertama, adanya kulit. Organ terbesar dalam tubuh terdiri dari 3 lapis utama, itunya epidermis, dermis, dan subkulis. Epidermis itunya lapis yang terluar terdiri dari sel mati dan sel hidup yang terus-menerus diperbarui. Kalau dermis, lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan sel kolagen. Subkulis itunya lapisan yang terdapat dalam diri dari jaringan lemak dan jaringan ikat, berfungsi untuk sebagai bantalan yang menyimpan energi. Rambut, struktur yang tumbuh dari folikel rambut di dermis berfungsi untuk perlindungan dan pengaturan suhu. Kuku, struktur keras yang melindungi ujung jari dan memantel dalam fungsi intraperaba. Sistem kardiovaskular juga dikenal sebagai sistem peredaran darah, adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengangkut darah, nutrisi, oksigen, dan karbon dioksida, dan hormon ke seluruh tubuh. Fungsi utamanya itunya transportasi, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari sel-sel tubuh kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Yang kedua, komponen utama, adanya jantung, organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri itunya mengangkut darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Vena yaitu mengangkut darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Yang terakhir, cairan darah. Cairan darah yang mengandung sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Sel darah merah mengangkut oksigen, sel darah putih berperan dalam pertahanan tubuh, dan trombosit membantu dalam pembekuan darah. Siklus peredaran darah ada terbagi dua, itu sistem hematologi. Sistem hematologi adalah sistem yang berhubungan dengan darah, komponen-komponennya termasuk sel darah, plasma, dan proses pembekuan darah.
Fungsi utamanya pertama ada transportasi, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari sel tubuh kembali ke paru-paru. Sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Dan adanya pembekuan, mengandung trombosit dan faktor pembekuan untuk menghentikan pendarahan terhadap cedera. Sistem pencernaan adalah sistem yang bertanggung jawab untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan limbah dari tubuh. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan halus. Yang kedua, organ aksesori itunya termasuk kelenjar ludah, hati, kantong encer, dan pankreas yang membantu dalam proses pencernaan. Ain't nobody, babe. All I need is love. I just wanna run away with you.